Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai praktik perencanaan wilayah di kawasan Eropa. Latar belakang yaitu praktik perencanaan wilayah di Eropa memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh peristiwa besar dan evolusi politik ekonomi. Setelah Perang Dunia I dan II meluluhlantahkan kota-kota besar, upaya pengembangan wilayah sempat terhambat oleh krisis ekonomi pada tahun 1930-an yang meningkatkan kemiskinan. Namun, pasca Perang Dunia Kedua, Eropa menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam membangun kembali kota-kota menjadi modern dan maju dalam waktu singkat. Perkembangan ini kemudian sangat dipengaruhi oleh integrasi Uni Eropa atau UA yang bermula dari area perdagangan bebas dan berkembang menjadi kesatuan politik. Meskipun UA membawa kemajuan, penambahan anggota baru dan penghapusan hambatan perdagangan justru disparitas ekonomi regional dengan model center party di mana pusat perkotaan lebih diuntungkan. Oleh karena itu, unit UA terus berupaya mengatasi ketidakadilan ini melalui berbagai kebijakan dan intensi. Dan praktik perencanaan wilayah di kawasan Eropa, dampak Perang Dunia terhadap pembangunan wilayah, Perang Dunia I dan II menyebabkan kerusakan fisik total pada banyak kota besar di Eropa. Perlu upaya besar untuk membangun kembali antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pengembangan wilayah kurang berhasil karena adanya krisis ekonomi tahun 1930-an. Hal ini memperparah kemiskinan dan menghambat perencanaan jangka panjang. Setelah Perang Dunia II, meskipun menghadapi kehancuran, kota-kota berhasil dibangun kembali dalam beberapa dekade menjadi kota yang modern dan maju. Peran dan tantangan Uni Eropa dalam perencanaan. Uni Eropa dari area perdagangan bebas dan berkembang menjadi integrasi yang lebih dalam, ekonomi, moneter, dan politik. Pertambahan anggota Uni Eropa mencapai kurang lebih 500 juta penduduk, termasuk Bulgaria dan Rumania, menimbulkan disparitas ekonomi dan pembangunan antar wilayah negara anggota. Penghapusan pajak, bea masuk atau cukai, dan penciptaan pasar tunggal justru memperkuat model center periphery. Pusat perkotaan menjadi lebih kuat, sementara daerah pinggiran tertinggal. Tujuan utama Uni Eropa adalah menciptakan kondisi yang adil bagi semua anggotanya, mengatasi ketidakseimbangan struktural dan regional. Kebijakan regional Uni Eropa. Kebijakan Uni Eropa dikembangkan sejak tahun 1988 untuk membantu daerah-daerah yang kurang berkembang secara ekonomi. Prioritasnya adalah perbaikan ketidakseimbangan struktural dan regional yang disebabkan oleh integrasi pasar tunggal Uni Eropa. Mengalokasikan investasi besar sekitar 480 miliar euro ke wilayah kurang berkembang. 70% dari investasi ini ditunjukkan untuk daerah dengan pendapatan domestik bruto di bawah 75% rata-rata Uni Eropa. Next, Europe, European Special Development Perspective (ESDP) 1999 diterbitkan pada tahun 1999. Dokumen ini meningkatkan pengaruh Uni Eropa dalam perencanaan tata ruang di tingkat negara anggota. ISDP menggunakan metafora untuk menggambarkan pusat kekuatan ekonomi Eropa, seperti The Golden Triangle, London, Paris, Ruhr, The Blue Banana, pusat ekonomi dari Birmingham hingga Italia Utara, dan The Sunbelt, Mediterania. Prinsip utama ISDP, konsep utama yang bertujuan mengembangkan wilayah dengan banyak pusat pertumbuhan, polycentricity, alih-alih hanya satu pusat, monosentrik. Tujuannya adalah integrasi perencanaan dan kerjasama politik, penguatan kemitraan perkotaan dan pedesaan sebagai basis pengembangan yang saling melengkapi. Tujuan adalah menciptakan kota yang dinamis, menarik, dan kompetitif secara global. Keseimbangan akses dan warisan.
pengembangan konsep transportasi dan komunikasi terpadu dengan TIK untuk mendukung wilayah polisentrik. Ini adalah prasyarat agar kota-kota Eropa terintegrasi. Perbandingan antara pengalaman perencanaan wilayah di Perancis dan Jerman yang menunjukkan pendekatan karakter perencanaannya. Untuk selanjutnya yaitu terdapat berbagai pengalaman perencanaan di suatu berbagai negara, salah satu di Prancis. Untuk pengalaman perencanaan di Prancis ini menjadi salah satu contoh nyata dari tantangan mengatasi disparitas regional ekstrem yang dimana kawasan metropolitan Paris menunjukkan dominasi yang sangat kuat dalam hal populasi dan aktivitas industri. Sementara wilayah pedesaan mengalami stagnan. Menanggapi masalah ini, tujuan utama perencanaan wilayah di Prancis sendiri ini adalah mengurangi pemusatan berlebihan di Paris dengan strategi yang telah berevolusi dari pengendalian pembangunan yang tersentralisasi pada tahun 1960-an menjadi pendekatan partisipatif yang sentralisasi pada era 1980-an. Namun, efektivitas perencanaan seringkali terhalang oleh hubungan yang tidak harmonis dan kurang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang independen. Next, ya untuk selanjutnya terdapat pengalaman perencanaan di negara Jerman. Nah, pengalaman perencanaan wilayah Jerman yang telah berjalan lebih dari 100 tahun dicirikan oleh sifatnya sebagai negara federal dan mengalami perubahan signifikan pasca reunifikasi tahun 1990. Fenomena reunifikasi ini menciptakan dimensi baru dalam isu regional, terutama ketimpangan antara timur, ex-Jerman Timur yang ditandai PDB rendah, pengangguran tinggi, dan lingkungan yang ditandai lingkungan tercemar dengan barat yang lebih makmur, serta isu populasi menua dan migrasi. Selain itu, terdapat ketimpangan antara kawasan industri tradisional lama di Ruhr Utara dan wilayah berteknologi canggih di selatan seperti Frankfurt dan Munich. Struktur perencanaan Jerman ini masih bersifat desentralisasi yang di mana negara-negara bagian memainkan peran penting, namun perencanaan tata ruang ditetapkan dan dikoordinasikan secara luas oleh lembaga federal seperti BMBLA, Federal Ministry of Transport and Affairs, yang berupaya menciptakan kondisi yang setara. Perbandingan utama antara pengalaman perencanaan wilayah di Prancis dan di Jerman. Yang pertama, struktur dan pendekatan. Negara kesatuan atau unitary state, meskipun ada upaya desentralisasi, awalnya perencanaan cenderung sentralistik atau dikendalikan dari Paris atau pusat. Sebelum bergerak ke pendekatan partisipatif, sedangkan negara federal states, perencanaan tata ruang secara inheren desentralistik dengan peran penting dipegang oleh negara-negara bagian atau lender. Dan fokus dan tujuan utama, Prancis mengurangi pemusatan lebihan di Paris dan pengembangan wilayah barat selatan yang kurang berkembang untuk menciptakan keseimbangan regional. Sedangkan di Jerman mengatasi ketimpangan pasca reunifikasi, mengelola masalah demografi, aksi menua, imigrasi, dan menyetarakan kondisi antar wilayah.
Kesimpulan, kesimpulan dari keseluruhan materi perencanaan wilayah di Eropa menunjukkan bahwa proses ini adalah respon terhadap peristiwa besar, dimulai dari rekonstruksi cepat pasca Perang Dunia menjadi kota modern. Meskipun sempat terhambat oleh krisis integrasi melalui Uni Eropa dan pasar tunggal secara simultan menciptakan disparitas regional, model center periphery, dan memicu respon kebijakan terpadu. Uni Eropa merespon ketimpangan ini melalui inisiatif seperti ESDP 1999 yang mendorong polycentricity dan mengalokasikan dana besar untuk pembangunan regional. Perbandingan kasus, negara anggota menunjukkan karakter yang berbeda. Prancis fokus mengatasi dominasi ekstrim, Paris melalui perencanaan yang berjuang antara sentralisasi dan desentralisasi, sedangkan Jerman berjuang mengatasi ketimpangan timur-barat pasca reunifikasi dan mengelola kompleksitas perencanaan di bawah struktur negara federal yang sangat desentralistik. Sekian presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya kalau banyak kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.